Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirit of the Right di season 4 kali ini. Dan yang belum menonton bagian sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Para tetua pun menegaskan bahwa pavilion luar tanpa Cuyun akan berjalan normal. Tapi jika tanpa para tetua, maka akan kacau. Mereka pun menyuruh Cuyun untuk memilih pilihannya sendiri. Sementara itu, Cixiao dan lainnya pun senang dikarenakan Cuyun ditekan oleh tetua luar pavilion. Namun saat itu Tang King pun mengatakan bahwa Cuyun tidak akan mudah menyerah, dikarenakan Cuyun memiliki kekuatan di belakangnya. Akan tetapi mereka tidak khawatir akan hal itu. Ditambah lagi Master Pavilion pun menyerahkan pavilion luar kepada Cuyun, yaitu sebagai ujian untuk Cuyun. Cixiao pun memerintahkan Mingyang dan timnya untuk memprovokasi agar Cuyun tidak bisa mengendalikan pavilion luar. Kembali kepada Cuyun yang ditemui oleh Nona Qingseng. Nona Qingseng pun menjelaskan Cuyun harus menemukan cara untuk menghancurkan aliansi pavilion luar. Namun Cuyun mengatakan bahwa ia bisa mengatasinya sendiri. Dan Cuyun pun akan pergi besok ke pavilion luar. Hingga akhirnya Nona Qingseng pun menemani Cuyun ke sana. Esoknya Cuyun pun bertemu dengan tetua Wang Lu, yaitu yang mengurus masalah aula kontribusi ataupun mengurus masalah transaksi besar atau kecil di pavilion luar. Cuyun pun mengetahui bahwa tetua Wang belum menyerahkan daftar buku besar di aula kontribusi ini. Cuyun pun ingin dalam 5 hari tetua Wang menyerahkan daftar buku tersebut. Setelah hal itu, Cuyun pun diminta untuk menemui Master Pavilion. Setelah sampai di sana, Fang Wuji pun menawarkan bantuan kepada Cuyun, yaitu untuk mengatasi masalah di pavilion luar. Namun Cuyun bilang bahwa ia bisa mengurusnya sendiri. Hingga akhirnya Fang Wuji pun membiarkan Cuyun mengatasi masalah di pavilion luar. Ketika di luar, Cuyun pun mengatakan pada Nona Qingseng, mungkin Master Pavilion menemuinya dikarenakan ingin meminjam pedang untuk menghabisi. Setelah hal itu, ada yang melapor pada Cixiao dan lainnya. Setelah Cuyun menemui Master Pavilion, ia pun memerintahkan Nona Qingseng untuk mengumpulkan murid luar dan juga akan meminta tetua luar untuk berkompromi. Terlihat Cixiao dan lainnya pun yakin bahwa reputasi Cuyun akan tercoreng, dikarenakan tidak akan bisa mengurus gerbang luar. Namun meski begitu, mereka harus tetap waspada kepada Cuyun. Sementara itu di gerbang luar, para murid pun sudah berkumpul. Tapi tetua dan diaken belum tiba. Namun saat itu para murid pun membicarakan bahwa Cuyun tidak akan bisa mengurus murid luar. Tak lama setelah itu, para tetua pun muncul di sana. Tetua Yangku pun menegaskan bahwa ia tidak menerima Cuyun sebagai penguasa pavilion luar, dikarenakan Cuyun tidak punya kemampuan untuk mengelolanya. Namun saat itu Cuyun pun menghabisi tetua Yangku secara diam-diam. Melihat hal itu, para tetua pun sangat marah dikarenakan Cuyun telah melanggar aturan. Cuyun pun mengatakan ia melakukan ini hanya untuk membela diri. Hingga akhirnya Cuyun pun menghabisi para tetua di sana. Namun salah satu tetua bilang bahwa Cuyun akan menerima hukumannya. Tapi Cuyun menegaskan bahwa para tetua memang tidak berpihak padanya dari awal. Lantas di saat itu Cuyun pun langsung saja menghabisinya. Setelah hal tersebut, Cuyun pun memanggil Lu Xing, yaitu untuk mengurus para tetua luar. Terlihat para murid luar pun dikepung oleh tim darah dari aula penegak hukum. Saat itu Lu Xing pun menghabisi murid luar. Harusnya Cuyun yang mendapatkan hukuman mati, dikarenakan telah menghabisi para tetua. Hingga akhirnya Cuyun pun ikut bersama Lu Xing ke aula hukum. Sementara itu Cixiao dan lainnya pun tidak menyangka Cuyun akan bekerja sama dengan aula penegak hukum untuk menghabisi para tetua. Tak lama setelah hal itu, tetua Jian pun muncul dan memberitahu bahwa divisi internal dilarang ikut campur tentang kejadian di pavilion luar dan biarkan aula penegak hukum yang mengatasinya. Di sisi lain, Nona Qingseng pun menemui Cuyun. Ia pun menjadi khawatir dikarenakan Cuyun akan dihukum berat.
Cuyun pun menjelaskan bahwa para tetua lah yang bersalah. Ditambah lagi sebagian akan menggunakan uangnya untuk kesalahan mereka. Dan sebagian lainnya dihabisi oleh Wu Chen, yaitu untuk membersihkan pavilion luar. Kembali pada Qi Xiao yang sangat marah dikarenakan sebenarnya Master Pavilion turun tangan untuk membela Cuyun. Sementara tetua Yuan Guang dan lainnya khawatir pada Cuyun dikarenakan mendapat berita bahwa Cuyun telah dibawa ke aula penegak hukum. Tak lama setelah hal itu, Cuyun pun muncul dan ia pun menyerahkan daftar buku transaksi pavilion luar pada para tetua. Dan ternyata tetua luar dan Diaken mengkorupsi dana pavilion Wanjian. Terlebih lagi Cuyun ingin sepenuhnya mengendalikan gerbang luar, yaitu dengan menggunakan nama Master Pavilion. Ditambah lagi Cuyun pun mendapatkan buku besar ini sebelum ia datang ke aula kontribusi. Namun Cuyun mengetahui bahwa masih sulit untuk merebut hati semua murid luar. Hingga akhirnya Cuyun pun memberi perintah pada Nona Qingseng agar besok mengumpulkan semua murid luar. Esoknya ketika murid luar pun berkumpul, Cuyun pun menyuruh salah satu murid keluar dan juga menunggu. Dikarenakan ia ada di kultivasi bumi tingkat 9. Para murid pun menduga Cuyun akan menjadikan murid itu sebagai tetua. Namun ternyata yang dipilih Cuyun tadi diusir keluar dari pavilion Wanjian dikarenakan Cuyun mengetahui bahwa murid tersebut hanya ingin mendapatkan sumber daya latihan. Setelah hal tersebut, Cuyun ingin merekrut murid luar, yaitu untuk mengurus urusan pavilion luar. Terlihat saat itu Kuan Yu juga ingin menjadi murid pribadi Cuyun. Kemudian Cuyun pun menjelaskan 3 ranah utama pedang pada 4 calon muridnya. Terlihat saat itu 2 tetua pun kagum pada Cuyun yang ternyata memahami ilmu pedang yang mendalam. Sementara itu Cuyun pun memperlihatkan ilmu pedangnya pada 2 muridnya. Hingga akhirnya 2 murid tersebut secara resmi menjadi murid Cuyun. Saat itu Cuyun juga memberikan 9 pilsun pada mereka, yaitu sebagai hadiah. Awalnya Nona Qingseng dan 2 murid tersebut tidak mau menerimanya. Namun dikarenakan Cuyun bilang mereka harus mengambil kesempatan untuk menerobos ranah. Hingga akhirnya mereka pun menerimanya. Cuyun juga menegaskan harus menjadi lebih kuat untuk mengguncang dunia. Lantas Cuyun pun menyuruh 2 muridnya untuk mengurus pavilion luar sekaligus mengasah kemampuan mereka. Setelah hal itu, Cuyun dan Nona Qingseng ditemui oleh Fang Wuji. Saat itu Fang Wuji pun memuji Cuyun yang berhasil mengendalikan pavilion luar sepenuhnya. Ia juga memberikan tanaman spiritual untuk Pil 9 San. Ia juga berharap Cuyun segera mengumpulkan pil, yaitu untuk menembus ranah roh surgawi. Dikarenakan Cuyun adalah pilar masa depan bagi pavilion Wanjian. Namun setelah Fang Wuji pergi, Cuyun pun mengetahui pasti ada orang lain yang mengetahui hal ini. Lantas Cuyun pun menyuruh Nona Qingseng dan lainnya mengurus gerbang luar selama 5 hari. Dikarenakan Cuyun akan berlatih selama 5 hari. Sementara Qi Xiao dan divisinya pun mengetahui Cuyun menggunakan Pil 9 San, yaitu untuk merebut hati orang lain. Lantas mereka pun akan membuat Cuyun mengacau. Dengan begitu bisa menyingkirkan Cuyun. Kembali kepada Cuyun yang menyusun niat pedang dari 6 elemen lainnya. Dikarenakan ia belum bisa berlatih teknik pedang 7 baris. Kemudian Cuyun pun memberikan 6 elemen lainnya pada pilar yang telah ia keluarkan. Esoknya Cuyun pun mengumumkan yang bisa menghancurkan prasasti pedang yang telah ia buat, maka satu murid akan mendapatkan 1 pil 9 san. Hingga akhirnya para murid pun langsung mencobanya. Terlihat saat itu Kuan Yu juga ada di sana dan ia menjadi tumbuh dewasa. Ditambah lagi ia juga berambisi untuk menjadi murid pribadi Cuyun. Saat itu muncullah Yuzhen dan Mingyang di sana yang mengatakan kalau ini hanyalah tipuan Cuyun. Namun Cuyun menyuruh 2 muridnya, yaitu Luling dan juga Suangking, untuk menghancurkan prasasti pedang sebagai bukti pada semua orang. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil menghancurkannya. Tapi Mingyang mengatakan itu dikarenakan mereka berdua murid dari Cuyun.
Akan tetapi mereka tidak bisa mengatakan lagi ketika ada murid lain yang bisa menghancurkan prasasti pedang. Diketahui ia bernama Ning Levan. Saat itu Cuyun pun memberikan ubud evil pada Levan agar segera menembus ranah, sekaligus memberikan pil 9 san. Namun setelah hal tersebut ditemukan murid dalam yang telah meninggoy, Levan pun mengatakan bahwa ia pernah mempunyai masalah dengannya. Terlebih lagi dua yang lainnya dari keluarga Qin. Kemudian esoknya Lu Xing dan Qin Xiu pun mendatangi Cuyun. Saat itu Lu Xing pun akan menyelidiki pembunuhan yang terjadi di prasasti pedang milik Cuyun. Saat itu Qin Xiu pun langsung menuduh Cuyun bahwa pastilah Cuyun yang menghabisi mereka. Namun Levan dan lainnya membela gurunya dikarenakan mereka bertiga memang ditemukan sudah meninggoy, yaitu di bawah prasasti pedang. Hingga akhirnya Lu Xing pun menegaskan bahwa aula penegak hukum akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Kemudian di keesokan harinya, Qi Xiao dan lainnya pun membawa 3 orang yang telah meninggoy. Mereka pun menuduh Cuyun. Pastinya Cuyunlah yang telah menghabisi mereka. Tapi tetua perekrutan mengatakan jangan menuduh seenaknya. Saat itu Qiao Mo juga mengatakan hanya Cuyun yang memiliki masalah dengan keluarganya. Ditambah lagi apa Cuyun memiliki bukti kalau ia tidak bersalah. Lantas Lu Xing pun muncul di sana dan memperlihatkan 2 gulungan bahwa dalam 3 tahun terakhir banyak murid pavilion yang tumbang. Ditambah lagi pembunuh tersebut dijuluki Master Pedang Bayangan yang diketahui belum terungkap. Hingga akhirnya Qi Xiao dan lainnya pun pergi dikarenakan mereka tidak bisa menuduh Cuyun kembali. Saat itu Cuyun pun menegaskan jikalau Qi Xiao dan lainnya datang ke wilayah Cuyun kembali, Cuyun pun tidak akan segan menghabisi mereka. Terlihat Cuyun juga berharap Master Pedang Bayangan ini tidak merusak rencananya. Kembali ke prasasti pedang, terlihat Levan pun heran yang datang setiap hari ke sini untuk menjadi murid pribadi Cuyun. Tapi saat itu Cuyun pun langsung menyuruhnya untuk latihan 2 hari ke depan. Setelah hal itu, Nona King Seng pun memberikan undangan kepada Cuyun. Dan ternyata murid pribadi Qi Xiao, yaitu yang bernama King Xuan, yang diketahui Ming yang akan merayakan ini. Tapi awalnya Cuyun pun menolak undangan dari wanita cantik ini. Namun pada akhirnya Cuyun pun akan datang. Dan ketika datang ke sana, Cuyun pun duduk di tempat Ming yang membuat Ming yang menjadi marah. Tak lama setelah hal itu, Nona King Xuan pun muncul di sana. Saat itu Cuyun pun menduga King Xuan adalah Master Pedang Bayangan, sesuai yang Cuyun selidiki dari surat undangannya. Dikarenakan King Xuan memiliki niat pedang kegelapan. Setelah King Xuan memberikan salam kepada Cuyun, Qin Xiu pun memberikan hadiah giok penenang jiwa pada Nona King Xuan. Saat itu Yu Zhen juga memberikan pedang 40 raja pada King Xuan. Namun ternyata Ming Yang tidak mau kalah dengan memberikan 2 telur binatang yang nantinya bisa menerobos ranah sekaligus. Saat itu Ming Yang juga ingin melamar Nona King Xuan dan ia pun meminta Cuyun untuk menjadi saksi. Namun Cuyun mengatakan Ming Yang kelewatan dikarenakan memberikan 2 telur mati, yaitu untuk mas kawin. Hingga akhirnya Ming Yang pun tidak bisa berkutik setelah Cuyun membuktikan bahwa telur itu memang sudah mati. Terlihat saat itu Cuyun pun akan memberikan puisi pedang sebagai hadiah. Cuyun juga menjelaskan jika ingin menembus belenggu ilmu pedang, maka hati pedang harus murni. Mendengar itu, King Xuan pun berterima kasih dikarenakan saran Cuyun. Terlebih lagi ia mengetahui Cuyun lebih mengetahui mendalam tentang ilmu pedang. Lantas saat itu bawahan Ming Yang pun memiliki pil agar Nona King Xuan masuk ke divisi mereka. Sementara itu Cuyun pun merasakan kehadiran Master Pedang Bayangan. Setelah hal itu Cuyun pun mengetahui Master Pedang Bayangan sulit ditemukan. Cuyun pun tidak mengetahui apakah ia teman atau musuh. Kemudian 3 murid Cuyun pun melapor bahwa semalam ada seseorang yang diserang oleh Master Pedang Bayangan. Namun muncullah aula penegak hukum. Hingga akhirnya Cuyun pun dibawa masuk ke aula penegak hukum. Saat itu Cuyun pun menegaskan
bahwa ia bukanlah master pedang bayangan, seperti yang dituduhkan oleh mereka. Lantas satu korban pun dibawa masuk, yaitu dengan aura kegelapan. Saat itu Kiao Mo pun langsung menuduh Cuyun, dikarenakan hanya Cuyun yang mempunyai kekuatan pedang kegelapan. Tapi saat itu tetua divisi internal dan divisi perekrutan saling menuduh, sampai akan terjadi pertarungan di antara mereka. Namun Master Pavilion dan divisi internal memaksa Cuyun untuk mengaku. Tapi Cuyun menegaskan bahwa Xiao dan lainnya memakai para korban untuk menjebak Cuyun. Hingga akhirnya Fang Wuji pun memutuskan akan membawa masalah ini ke pengadilan dalam 3 hari. Setelah hal tersebut terlihat Cuyun pun berkultivasi. Ia juga memberikan tugas khusus pada harimaunya dengan memberikan pedangnya. Lantas Cuyun pun bergerak, yaitu dengan pedang hitamnya. Sementara itu Ming Yang dan lainnya pun senang dikarenakan Cuyun akan ditangkap sebagai ganti dari master pedang bayangan. Setelah hal tersebut, justru Ming Yang pun memarahi Qin Xiu dikarenakan gagal menemukan ramuan pil. Qin Xiu pun mengatakan bahwa ia akan mencarinya lagi. Dan ketika Qin Xiu berkultivasi, tiba-tiba saja ia pun ditikam oleh master pedang bayangan. Tapi saat itu Qin Xiu pun masih bisa menghindarinya. Hingga akhirnya Qin Xiu pun diserang kembali sampai membuat ia sekarat. Terlihat saat itu master pedang bayangan pun akan menghabisi Qin Xiu. Namun muncullah Cuyun di sana dan menahan serangannya. Cuyun juga menegaskan bahwa kematian Qin Xiu tidak ada di tangan master pedang bayangan. Namun pada akhirnya Cuyun pun berhasil menyerang master pedang bayangan. Terlihat saat itu Qin Xiu pun mengenal master pedang bayangan tersebut yang diketahui bernama Lu Qinyao. Dan ternyata ia adalah saudara kembar dari Lu Qingshuan. Cuyun pun mengatakan ia sudah mengetahui keberadaan Qinyao. Dikarenakan setelah kematian Xianjun, Cuyun menyelidiki berkas aula hukum dan menemukan data semua orang yang telah dihabisi. Dengan kata lain, Qinyao ini melindungi Qingshuan secara diam-diam. Cuyun juga mengetahui Qinyao ingin menghabisi yang lemah terlebih dahulu, yaitu seperti Qin Xiu dan juga Ming Yang. Cuyun juga mengetahui ia digunakan untuk melindungi Qingshuan. Ditambah lagi, jika Master Pavilion turun tangan, maka Qingshuan juga akan dihabisi. Saat itu Qin Xiu juga berbohong. Ia tidak mengetahui dengan benda yang ditunjukkan oleh Cuyun. Hingga akhirnya Cuyun pun langsung menghabisinya. Cuyun pun menegaskan bahwa Qin Xiu hanya bisa mati di tangannya. Cuyun pun mengingatkan Qinyao jika ingin melindungi seseorang, maka kekuatan adalah hal yang utama. Setelah hal tersebut, Cuyun pun pergi. Ketika di jalan, ia mengatakan bahwa masalah ini sangat menarik. Terlebih, Cuyun juga sudah mendapatkan petunjuk dan ia akan memulai hal ini dari Ming Yang. Kemudian Cuyun pun kembali ke ruangan kultivasinya. Terlihat saat itu senior Yuang Guang pun juga tidak bisa melihat Cuyun. Sementara Cuyun sendiri mengambil kembali pedang cahaya yang ia titipkan kepada harimaunya. Setelah hal tersebut, sebuah sirine di pavilion pun menyala yang memberitahu ternyata Qin Xiu telah dihabisi oleh master pedang bayangan. Lantas Cuyun pun muncul di sana dan berduka cita atas kematian Qin Xiu. Namun Kiao Mo justru langsung menyerang Cuyun. Tapi saat itu Fang Wuji melerai mereka dikarenakan berani bertarung di aula penegak hukum. Terlihat saat itu Kiao Mo tetap menuduh Cuyun dikarenakan Cuyun menggunakan kekuatan kegelapan untuk menghabisi anaknya. Hal itu pun didukung oleh Xiao dikarenakan Cuyun juga tidak bisa menangkap pelaku sebenarnya. Namun saat itu Cuyun menunjukkan bukti dengan pedangnya pada Master Pavilion. Tapi saat itu Ming Yang dan lainnya menduga bahwa Cuyun telah menyerang Master Pavilion. Terlihat Fang Wuji menyatakan Cuyun tidak bersalah.
dikarenakan memiliki teknik pedang penghancur gunung. Setelah hal itu, Chuyun pun menjelaskan pada 4 tetua divisinya bahwa ia hanya menunjukkan bahwa kekuatannya lebih hebat daripada master pedang bayangan. Tak lama setelah hal itu muncullah King Yao dan juga King Xuan. Dan ternyata King Yao berhasil menghancurkan prasasti pedang dan juga secara resmi menjadi murid pribadi Chuyun. Berpindah pada Qi Xiao dan lainnya, mereka pun khawatir dikarenakan pastinya lebih susah untuk menghabisi Chuyun, dikarenakan Chuyun menjadi lebih kuat setiap harinya. Saat itu Qi Xiao pun memiliki sebuah rencana, yaitu memberikan umpan kepada Chuyun. Sementara itu di prasasti pedang, para murid Chuyun pun sedang berlatih sembari dipantau oleh Chuyun. Ditambah lagi Chuyun mengatakan King Yao memiliki kemampuan spesial seperti King Xuan. Kemudian King Xuan memberitahu bahwa ada nadi batu roh cahaya dalam lembah Changtian. Diketahui esensi dari nadi batu roh ini sangat berharga. Terlebih lagi ia akan berangkat bersama Mingyang dan juga lainnya. Diketahui Chuyun juga disuruh memilih orang untuk pergi ke lembah Changtian. Saat itu King Yao berkata bahwa Qi Xiao ingin menggunakan kakaknya sebagai umpan. Dan ketika King Xuan tahu siapa sebenarnya divisi internal, maka kakaknya pasti akan pergi dari mereka. Hingga akhirnya Chuyun pun menyuruh Nona King Seng mengurus pavilion luar sementara waktu. Setelah hal itu, terlihat Mingyang pun menawarkan bantuan pada King Xuan, yaitu jika nanti King Xuan kesulitan di dalam lembah. Kemudian Chuyun pun muncul di sana bersama dengan muridnya, dan ia pun akan membantu menambang batu roh di lembah. Ditambah lagi Chuyun juga akan ikut ke lembah dan tak seorang pun yang bisa menghentikan Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun dan lainnya berangkat menuju lembah. Namun mereka berhenti di Gunung Tianyang. Di saat itu Chuyun pun mengingat di kehidupan ia sebelumnya, ia dikejar oleh banyak master hingga ia diselamatkan oleh kakek tua yang Chuyun tidak mengetahui siapa kakek itu. Kemudian terlihat ada praktisi bernama Liu Xing. Diketahui ia diincar dikarenakan telah menghabisi 2 patriark di sekte yang berbeda. Saat itu Liu Xing pun membela ia melakukan itu dikarenakan perintah langit. Hingga akhirnya Liu Xing pun melawan 3 orang sekaligus. Namun saat itu Liu Xing menjadi terpojok dikarenakan sebelumnya ia telah terkena racun darah, yang ternyata itu mengikis aura Qi dalam tubuhnya. Setelah hal itu, terlihat Liu Xing pun dikepung dan akan segera dihabisi. Namun tiba-tiba saja Chuyun pun muncul di sana dan ia pun mengatakan sebenarnya ia tidak ingin ikut campur, namun ia akan menjamin keselamatan Liu Xing. Mendengar hal itu justru mereka pun menertawakan Chuyun dikarenakan motivasi Chuyun sangat rendah dan mereka juga akan menghabisi Chuyun. Tapi saat itu para murid Chuyun pun menegaskan bahwa guru mereka adalah master pedang di pavilion Wanjian. Meski begitu, mereka bertiga tetap akan menyingkirkan Chuyun bersama para muridnya. Kemudian setelah salah satu dari mereka ditekan oleh niat pedang Chuyun, barulah mereka bertiga meminta maaf kepada Chuyun. Terlebih Chuyun juga meminta penawar racun pada mereka. Kemudian Chuyun pun memberikan penawar racun tersebut kepada Liu Xing, yaitu untuk menghilangkan racun darahnya. Chuyun juga mengatakan ia menolong Liu Xing dikarenakan Chuyun kagum dengan tekad Liu Xing yang ingin menegakkan keadilan. Ditambah lagi Chuyun juga ingin membalas kebaikan lelaki tua di kehidupan Chuyun sebelumnya. Hingga akhirnya Chuyun dan lainnya melanjutkan perjalanan ke lembah Changtian. Setelah sampai di sana, salah satu murid Chuyun pun khawatir dikarenakan di lembah yang luas ini mungkin akan diserang oleh binatang roh. Kemudian muncullah tetua Ling Changche di sana yang akan memimpin jalan kali ini. Namun saat itu Levan langsung menghabisi serigala bumi tingkat 6 yang menghalangi jalan mereka.
Tapi saat itu Cuyun menyuruh Levan dan dua muridnya untuk berlatih kembali, yaitu ketika kembali ke pavilion Wanjian. Setelah hal itu, Cuyun dan para muridnya pun menghadapi serangan binatang yang menghalangi jalan mereka. Terlihat saat itu King Yao sangat mudah menghabisi kera. Hal itu pun membuat Tang King menjadi terkejut. Lantas ketika Cuyun dan lainnya beristirahat untuk masuk ke gua besok, tiba-tiba saja King Xuan muncul di sana untuk menemui Cuyun. Dan ternyata ia berterima kasih kepada Cuyun dikarenakan telah menjaga perjalanan kali ini. Ditambah lagi, ia juga berterima kasih dikarenakan Cuyun telah memaafkan kesalahan King Yao sebelumnya. Namun, Cuyun mengatakan tindakan King Yao melindungi King Xuan secara diam-diam itu adalah jalan yang benar. Dikarenakan selama seseorang itu mempunyai hati nurani yang bersih. Tak lama setelah hal tersebut, gelombang binatang pun pecah di sana. Lantas saat itu Ming Yang pun menyatakan harus segera memperbaiki nadi batu roh dan juga segera pergi dari sini. Tapi ternyata dua murid Cuyun masih terjebak di dalam gua. Hingga akhirnya Cuyun dan para muridnya pun termasuk dengan King Xuan masuk ke dalam gua. Terlihat di dalam gua, Cuyun pun mengeluarkan teknik pedangnya agar membuat Levan dan Luling mengetahui keberadaan Cuyun dan lainnya. Kemudian setelah dua murid Cuyun keluar, tapi tiba-tiba saja ada dua orang yang tadi kenal yang menyerang Cuyun dan juga lainnya. Cuyun pun mengetahui bahwa mereka ada di ranah surgawi tingkat 6. Hingga akhirnya Cuyun pun memutuskan untuk mundur bersama para muridnya. Namun mereka terus dikejar oleh dua orang itu sampai keluar gua. Tapi mereka berhasil menyerang Cuyun dan juga para muridnya. Saat itu Cuyun pun menahan serangan dua orang tersebut. Sementara itu para muridnya pun melarikan diri. Dan tanpa diduga muncullah Liu Xing di sana yang membantu Cuyun. Ia pun menyuruh Cuyun dan lainnya segera pergi dari sini. Hingga akhirnya pria Palu pun mengejar murid Cuyun. Sementara pria kurus melawan Cuyun dan juga Liu Xing. Namun mereka berdua dikalahkan oleh pria kurus dikarenakan keadaan Liu Xing yang masih terkena racun. Kemudian Cuyun pun menyuruh mereka berhenti menyerang. Cuyun juga menyuruh para muridnya untuk kembali ke pavilion, yaitu ketika gelombang binatang pecah kembali. Saat itu Cuyun juga meminta agar para muridnya dibiarkan pergi. Sementara itu ia akan tinggal di sini. Hingga akhirnya dua orang itu pun setuju dengan apa yang diminta oleh Cuyun. Lantas Cuyun pun menanyakan pada dua orang itu apa yang telah diberikan oleh Qi Xiao dan lainnya, sehingga membuat mereka bekerja keras untuk menghabisi Cuyun. Dan ternyata dua orang ini menghabisi Cuyun hanya demi uang. Terlebih Cuyun mengetahui bahwa sebenarnya gelombang binatang telah diatur sebelumnya oleh dua orang ini. Ditambah lagi Ming Yang dan juga mereka sudah merencanakan hal ini dari awal, yaitu demi menghabisi Cuyun. Dan sebenarnya ini adalah dendam pribadi antara Cuyun dan juga divisi internal. Hingga akhirnya mereka berdua pun langsung menyerang Cuyun. Walaupun Cuyun bilang ia akan membayar 10 kali lipat. Terlihat saat itu Cuyun hanya bisa bertahan diserang oleh dua orang sekaligus. Cuyun juga bertekad ia tidak boleh mati di sini karena ia harus membalas dendam sekaligus menyelamatkan Liu Xiang. Hingga akhirnya Cuyun akan secara paksa menerobos ke ranah roh surgawi. Namun ternyata Cuyun justru masuk ke dalam ruangan black hole, yaitu di pedang lubang hitamnya. Cuyun pun merasa bahwa pedang lubang hitamnya ingin membantunya. Tapi tiba-tiba saja buku reinkarnasi terbuka ke halaman 5 yang membawa Cuyun ke sebuah formasi di sana. Dan ternyata Cuyun diberikan armor kembali yang membuat kekuatannya meningkat dengan pesat.
Terlihat di luar, dua orang itu pun khawatir jika Chuyun menerobos ranah, maka kekuatannya akan lebih kuat lagi. Dan ketika mereka hampir berhasil menyerang Chuyun, di saat itu juga Chuyun pun sadar, dan Chuyun juga menembus ranah roh surgawi tingkat 2. Hal itu pun membuat mereka berdua terkejut. Terlebih palu pembunuh tidak mempan kepada Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun pun menyerang mereka dengan pedang. Namun di saat itu pria pendek berhasil menahannya. Kemudian Chuyun menggunakan teknik pedang penghancur gunung untuk menjebaknya. Hingga akhirnya Chuyun pun berhasil menghabisi pria kurus. Namun Chuyun mengetahui bahwa serangan tadi menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Setelah hal itu, pria palu pun akan menghabisi Chuyun, dikarenakan telah menghabisi saudaranya. Lantas ia melakukan pembakaran darah untuk melawan Chuyun. Dan ia pun berhasil membuat Chuyun terpental dengan serangannya. Lantas Chuyun memukul pria palu agar ia tak melancarkan serangan. Terlebih Chuyun mengetahui bahwa teknik pembakaran darahnya hanya bertahan setengah jam. Hingga akhirnya Chuyun pun berhasil mengalahkan pria palu tersebut. Chuyun juga mengetahui bahwa pria palu dan Ming Yang nanti akan bertemu. Namun pria palu tidak mau mengatakannya, dikarenakan mau bagaimanapun juga ia pasti akan mati. Lantas Chuyun bilang bahwa ia punya teman bernama Wudu, yaitu di belantara utara hutan ini. Diketahui teman Chuyun mempunyai banyak teknik kejahatan. Kemudian Chuyun pun menyiksa pria palu dengan membalikan lautan rohnya. Hingga akhirnya pria palu pun mengatakan bahwa 3 hari lagi ia akan bertemu dengan Ming Yang di tepi kota Tianyang. Setelah hal tersebut, Chuyun pun langsung saja menghabisi pria palu. Di sisi lain, Tang Qing dan lainnya pun yakin Chuyun telah mati bersama gelombang binatang. Terlihat para murid Chuyun pun tiba di sana. Namun ketika tetua menanyakan di mana Chuyun, King Yao menjelaskan bahwa Chuyun diburu oleh 2 praktisi roh surgawi tingkat 6. Saat itu King Yao menuduh pasti semua ini adalah rencana dari Ming Yang. Namun di saat itu Ming Yang tak mau mengaku. Ia membela ialah yang membiarkan Chuyun untuk menyelamatkan 2 muridnya, yaitu ketika terjebak di gua. Lu Qingyao Hingga akhirnya mereka akan menyerahkan masalah ini pada aula penegak hukum. Sementara itu para murid Chuyun akan mencari Chuyun ke lembah Changtian. Terlebih King Xuan juga akan ikut mencari. Namun saat itu Qixiao dan Ming Yang melarangnya, dikarenakan King Xuan adalah murid Qixiao. Akan tetapi King Xuan akan tetap mencari Chuyun. Setelah itu, terlihat Master Pavilion pun mengirim aula penegak hukum dan juga banyak master pedang untuk mencari Chuyun. Namun pencarian selama 3 hari, Chuyun belum saja ditemukan. Sementara itu, Ming Yang menduga Chuyun sangat disukai oleh Master Pavilion. Tapi Tang Qing mengatakan Ming Yang lah yang jenius, dikarenakan rencananya berhasil menghabisi Chuyun. Lantas saat itu Ming Yang akan memberikan pil 9 san untuk Tang Qing. Sedangkan untuk Yu Zhen, ia akan menikah dengan King Yao. Mendengar hal tersebut, Yu Zhen pun menjadi sangat senang. Tak lama setelah hal itu, mereka pun kedatangan Chuyun yang langsung menghabisi Tang Qing. Mereka pun tidak menyangka bahwa Chuyun bisa selamat. Terlebih Tang Qing menduga Chuyun menghabisi 2 master kuat itu dengan memanfaatkan kenaikan ranah Chuyun. Saat itu Ming Yang pun menjadi ketakutan dan ia pun menawarkan Chuyun bahwa nanti akan menjadi Master Pavilion, yaitu dengan bantuan divisi internal. Namun di saat itu Chuyun pun langsung menghabisi Yu Zhen yang merencanakan sesuatu dengan Ming Yang. Melihat Yu Zhen mati dengan satu tebasan,
Ming Yang pun menawarkan pedang Pulau Raja kepada Cuyun. Akan tetapi Cuyun langsung saja menebas lengan kiri Ming Yang. Cuyun juga menegaskan ia datang ke pavilion Wanjian dikarenakan waktu itu Ming Yang menghancurkan meridian Cuyun. Terlihat Ming Yang pun memohon agar Cuyun mengampuninya. Lantas Cuyun pun mengeluarkan batu roh aura 7 bintang dan Cuyun ingin mengetahui asalnya dari mana. Ming Yang pun mengatakan bahwa batu itu berasal dari kerjasama pavilion Wanjian dan juga sekte bintang kuno. Kemudian Cuyun pun mengancam kembali Ming Yang, hingga akhirnya Ming Yang mengatakan bahwa sebenarnya batu itu berasal dari Master Pavilion. Ia menjelaskan waktu itu putra Fang Wuji jatuh cinta kepada Liu Mengyan, yaitu adalah ibu Cuyun. Dan tadinya mereka akan menikah, yaitu untuk memperkuat kekuatan dua sekte. Namun dikarenakan ibu Cuyun tidak terima, ia pun menghabisi putra Fang Wuji. Dan setelah itu ia pun melarikan diri ke dinasti Liu Yun. Setelah hal itu, dua sekte pun memburu Liu Mengyan. Ming Yang juga mengetahui dari ayahnya bahwa Liu Mengyan masih hidup, tapi dalam keadaan tersiksa, dikarenakan Master Pavilion memasukkan racun pada tubuh Liu Mengyan. Ditambah lagi Fang Wuji memerintahkan sekte bintang kuno untuk menyiksa Liu Mengyan. Tapi Ming Yang tidak mengetahui lokasi pasti ibu Cuyun ditahan. Saat itu Cuyun pun menegaskan bahwa nama aslinya adalah Chu Xingyun, dan ia adalah putra dari Chu Xingchen dan juga Liu Mengyan. Hal itu pun membuat Ming Yang terkejut. Terlebih Cuyun mengatakan ia akan membuat mereka membayar dengan darah dikarenakan telah membuat keluarganya hancur. Kemudian di keesokan harinya Qi Xiao pun menjadi geram dikarenakan Ming Yang dan lainnya telah dihabisi. Dan ia pun melapor pada Fang Wuji dan juga meminta keadilan untuk anaknya. Hingga akhirnya Fang Wuji memerintahkan adiknya untuk membawa pembunuhnya nanti ke sini. Setelah hal tersebut, terlihat Qi Xiao pun menuduh Liu Xing dan para murid Cuyun bahwa mereka telah terlibat dengan pembunuhan anaknya. Lantas muncullah tetua Wu Chen di sana dan ia pun memerintahkan untuk menangkap Liu Xing dan juga menutup area gunung. Sementara itu tetua perekrutan pun mengatakan pencarian Cuyun diserahkan pada aula penegak hukum. Namun muncul Qi Xiao dan lainnya di sana yang menyatakan bahwa pavilion luar akan diserahkan pada divisi internalnya. Hal itu ditentang oleh para murid Cuyun, dan ketika Qi Xiao akan menyerang para murid Cuyun, tanpa diduga Cuyun pun muncul di sana dan menghentikan Qi Xiao. 陆清玄好歹是你的弟弟，还轮不到你们说话。常师兄，看来 Cuyun juga menegaskan ia akan menghancurkan divisi internal jika berani menyentuh pavilion luar. Tapi saat itu Yan Cheng menuduh Cuyun bahwa Cuyunlah yang telah merencanakan hal ini, bahkan telah menghabisi Ming Yang dan juga lainnya. Mendengar itu Cuyun pun langsung saja menyerang Yan Cheng. Hingga akhirnya terjadilah bentrokan pedang di antara mereka. Cuyun mengatakan ia melakukan ini dikarenakan ia selalu difitnah oleh Qi Xiao dan lainnya. Di saat itu 4 tetua perekrutan pun membela Cuyun, dan ketika akan terjadi pertarungan di sana, tetua Wu Chen muncul di sana dan melerai pertikaian mereka. Setelah Cuyun pergi, Qi Xiao mengetahui akan lebih sulit lagi untuk menyingkirkan Cuyun. Meski begitu, Qi Xiao pun memiliki cara agar Kuang Senglah yang menghabisi Cuyun. Kembali kepada Cuyun, ia mengatakan untuk sementara waktu Qi Xiao dan lainnya tidak akan mengganggu Cuyun. Cuyun pun menjelaskan ketika ia dikejar-kejar oleh 2 praktisi itu, Cuyun menggunakan metode rahasia untuk menghabisi 2 praktisi tersebut. Sekaligus Cuyun juga menemukan pil tingkat 6 yang membantunya menerobos ranah. Saat itu Cuyun juga memberikan kesempatan kepada King Xuan untuk menjadi murid pribadi Cuyun. Setelah hal itu Cuyun pun ditemui oleh Fang Wuji. Fang Wuji mengatakan ia sudah menyerahkan masalah pembunuhan Ming Yang dan lainnya pada aula penegak hukum.
Terlebih Fang Wuji terkesan dengan perkembangan pesat kekuatan Cuyun. Hingga akhirnya ia pun memberikan hak istimewa kepada Cuyun, yaitu memasuki aula obat pavilion. Mendengar itu, Cuyun pun sangat berterima kasih kepada Fang Wuji. Saat itu, Fang Wuji juga berharap Cuyun menjadi seorang jenius sejati. Tapi setelah Fang Wuji pergi, Cuyun mengatakan Fang Wuji tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dilawan oleh Fang Wuji. Setelah hal tersebut, Cuyun dan lainnya pun kembali ke pavilion Wanjian. Dan ketika sampai di sana, Nona King Seng pun menyambut Cuyun dan juga lainnya. Terlihat di sana juga ada murid bernama Si Hao yang menjadi murid pribadi Cuyun. Lantas King Xuan pun akan mencoba menghancurkan prasasti pedang. Saat itu Cuyun mengatakan, jika ia berhasil mengatur formasi pedang ini, maka rencana balas dendamnya akan dimulai. Kemudian diperlihatkanlah King Xuan dan Kuan Yu berusaha menghancurkan prasasti pedang. Namun saat itu King Xuan melapor pada Cuyun bahwa ia belum bisa menghancurkan prasasti pedang. Lantas Cuyun mengeluarkan 3 niat pedang pada 3 murid Cuyun. Cuyun juga mengatakan ia membangun prasasti pedang ini dikarenakan hanya ingin membangun formasi pedang. Dan nanti ketika prasasti pedang terakhir hancur, Cuyun baru akan menjelaskannya. Kemudian tetua pun muncul di sana dan mengatakan bahwa Cuyun diundang ke aula pedang dikarenakan Kuang Seng sudah kembali. Setelah hal tersebut, Cuyun pun bertemu kembali dengan Lu Xing. Ia belajar kembali tentang niat membunuh yang dikatakan oleh Kuang Seng. Kemudian Kuang Seng pun muncul di sana dan Cuyun mengetahui bahwa beli Kuang Seng hanya ada di ranah surgawi tingkat 5. Terlihat Kuang Seng pun akan bertarung dengan tetua Yanceng, walaupun ada kesenjangan ranah di antara mereka. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Namun saat itu tetua Yanceng pun masih bisa menahan serangan Kuang Seng. Tapi pada akhirnya tetua Yanceng pun mengaku kalah dan ia pun memuji teknik pedang dari Kuang Seng. Namun saat itu Kuang Seng tidak puas dengan tetua Yanceng dikarenakan menahan diri untuk menyerangnya. Namun di sisi Cuyun, menurut pengamatannya bahwa tetua Yanceng menyerang dengan penuh, hanya saja Kuang Seng terlalu kuat. Kemudian Fang Wuji pun memanggil Cuyun dan memperkenalkannya kepada Kuang Seng. Tapi Kuang Seng sudah mengetahui tentang Cuyun. Dan ia juga memuji perjalanan Cuyun yang hebat dan Cuyun sangat terkenal. Saat itu Fang Wuji memberitahu ia memberikan hak istimewa kepada Cuyun, yaitu dengan memperbolehkan masuk ke aula obat, yaitu sesuai yang didapatkan oleh Kuang Seng. Namun saat itu Kuang Seng pergi begitu saja. Saat itu terlihat tetua perekrutan pun memperingati Cuyun, yaitu soal Kuang Seng. Sementara itu Kuang Seng ditemui oleh Qi Xiao dan Qiao Mo. Namun Kuang Seng mengetahui Qi Xiao ingin menggunakannya untuk melawan Cuyun. Lantas Qi Xiao pun memprovokasi Kuang Seng bahwa nantinya Cuyun akan menguasai pavilion Wanjian. Ia pun mengajak Kuang Seng untuk menyingkirkan Cuyun. Dan Kuang Seng hanya perlu mengalahkan Cuyun di hadapan semua orang. Dan akhirnya Kuang Seng pun hanya akan melawan Cuyun. Dan sisanya ia tidak mau ikut campur. Kembali kepada Cuyun yang sedang mencari obat untuk senior Lin, agar bisa kembali ke puncaknya nanti. Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil mengumpulkan bahan obat tersebut. Terlebih Cuyun juga menemukan bahan spiritual tingkat 8, yaitu bunga roh void. Ditambah dengan rumput mistik yin void, maka mungkin bisa menyembuhkan luka Laulan dan juga membangkitkan Laulan. Namun saat itu Cuyun belum bisa menemukan rumput itu. Hingga akhirnya Cuyun pun bertemu dengan Kuang Seng yang menunjukkan rumput mistik yang dicari oleh Cuyun. Dan ternyata Kuang Seng ingin Cuyun bertarung dengannya. Dan jika Kuang Seng kalah, maka rumput mistik ini akan menjadi milik Cuyun.
Hingga akhirnya 3 hari lagi mereka akan bertarung di puncak Gunung Wanjian. Sementara itu Fang Wuji yang mendapat laporan Cuyun akan bertarung dengan Kuang Sheng, ia mengatakan ia akan menonton pertarungan ini secara langsung. Di sisi tetua perekrutan, mereka pun memperingati Cuyun bahwa pertarungan ini tidaklah baik. Namun Cuyun tetap akan bertarung, yaitu untuk mendapatkan rumput mistik. Sementara Qi Xiao dan Qiao Mo meyakinkan kembali Kuang Sheng bahwa pastinya mereka akan membantu Kuang Sheng untuk menjadi Master Pavilion. Tapi sebelum itu harus menyingkirkan Cuyun. Di keesokan harinya, terlihat Qi Xiao pun menduga Cuyun belum datang juga dikarenakan takut kepada Kuang Sheng. Tapi saat itu tetua Qing membela Cuyun. Hingga akhirnya Fang Wuji muncul di sana dan ia mengatakan bahwa ia akan menunggu. Tak lama setelah hal tersebut, Kuang Sheng pun tiba di sana. Namun di saat itu Cuyun belum saja tiba. Dan tak begitu lama Cuyun juga muncul di sana. Akan tetapi ketika Cuyun menyuruh Kuang Sheng mengeluarkan pedangnya, tanpa diduga Kuang Sheng pun mengaku kalah dalam pertarungan ini. Lantas saat itu Kuang Sheng menunjukkan 2 giok yang merekam bahwa sebenarnya Qi Xiao dan Qiao Mo yang merencanakan menyingkirkan Cuyun dengan menggunakannya. Terlebih ia hanya berpura-pura bekerja sama dengan Qi Xiao. Kemudian Qi Xiao dan Qiao Mo pun ditekan oleh Fang Wuji. Saat itu Qi Xiao pun membela bahwa ini demi kebaikan Pavilion Wanjian, dikarenakan Cuyun sangat licik. Namun Kuang Sheng mengetahui bahwa mereka hanya ingin membalas dendam kepada Cuyun. Hingga akhirnya Fang Wuji mencopot gelar master pedang mereka dan juga menurunkan mereka menjadi tetua pavilion luar. Saat itu Fang Wuji juga menyuruh aula penegak hukum untuk sepenuhnya menyelidiki hal ini. Setelah hal itu, Fang Wuji membawa Cuyun dan Kuang Sheng ke tempatnya. Ia pun mengatakan ia akan mengirim Cuyun dan Kuang Sheng yaitu ke kompetisi besar 6 sekte. Ditambah lagi tempatnya diadakan di alam rahasia sekte bintang kuno. Ia juga memberikan 2 token yang berisi formasi pedang Pavilion Wanjian dan juga memberikan sumber daya bagi mereka. Fang Wuji pun berharap bahwa Cuyun dan Kuang Sheng akan melakukan yang terbaik di kompetisi nanti. Setelah hal tersebut, Kuang Sheng pun memberikan rumput mistik pada Cuyun dan Cuyun pun menjadi sangat terkejut. Ternyata Kuang Sheng adalah Liu Xing yang sebelumnya Cuyun selamatkan. Kuang Sheng pun mengatakan ia terkejut. Ternyata Cuyun selamat dari pembunuh bayaran yang mengincarnya. Setelah hal itu, Kuang Sheng pun diam-diam mengumpulkan bukti, yaitu untuk menjatuhkan Qi Xiao dan Qiao Mo. Saat itu Cuyun pun enggan menerima rumput mistik. Namun Kuang Sheng bilang terima saja, dikarenakan persahabatan mereka. Kemudian Cuyun pun mengetahui ia bisa mengambil keuntungan dikarenakan Qi Xiao dan Qiao Mo diturunkan. Dan Cuyun bisa mulai dengan 2 orang itu. Dan ketika Cuyun kembali, tetua perekrutan pun menanyakan mengapa Bele Kuang Sheng begitu baik kepada Cuyun. Cuyun pun akan menjawab hal ini nanti. Lantas Kuan Yu pun muncul di sana dan berhasil menghancurkan prasasti pedang ketiga. Namun meski begitu, Cuyun tidak mau menerimanya sebagai murid. Terlihat ketika Cuyun berkultivasi, ia terkejut dengan Kuan Yu yang gigih dan akhirnya bisa menghancurkan prasasti pedang. Namun Cuyun tidak mau menerima Kuan Yu sebagai murid dikarenakan pemikiran Kuan Yu yang masih arogan. Setelah hal itu, terlihat Kuan Yu pun berlutut sepanjang malam agar Cuyun mau menerimanya sebagai murid. Saat itu Cuyun pun menemuinya dan Cuyun tetap tidak mau menerimanya sebagai murid. Hingga akhirnya Kuan Yu dibawa ke puncak oleh King Xuan dikarenakan ia terlalu letih. Setelah Kuan Yu terbangun, King Xuan pun memberitahu bahwa Kuan Yu telah pulih berkat pil yang dibuat oleh Cuyun. Lantas Kuan Yu dibawa ke aula utama dan Cuyun secara resmi menerima Kuan Yu sebagai murid, yaitu atas kegigihan Kuan Yu. Cuyun juga memberikan sumber daya pada Kuan Yu agar meningkatkan kultivasinya. Setelah hal itu, Kuan Yu pun terus dilatih oleh para murid Cuyun agar meningkatkan kekuatannya, sekaligus agar segera menembus ranah. Dan yang terakhir, Kuan Yu harus menghadapi Kuang Sheng.
Hingga akhirnya Kuan Yu pun berhasil lolos. Namun Cuyun mengatakan ujian keteguhan hati baru saja dimulai. Setelah hal tersebut, 4 tahun kemudian, gelombang binatang pecah menyerang 18 dinasti dan juga pavilion Wanjian. Terlihat saat itu Cuyun akan menahan gelombang binatang, sementara ia menyuruh para muridnya untuk pergi. Kemudian Kuan Yu menolong Cuyun yang terluka parah dikarenakan serangan gelombang binatang. Saat itu Kuan Yu pun bersikeras menolong Cuyun, walaupun Cuyun bilang Kuan Yu harus segera pergi dari sini, kalau tidak Kuan Yu akan mati di sini. Saat itu Kuan Yu menegaskan ia tidak akan membiarkan Cuyun mati, dikarenakan Cuyun adalah penyelamatnya, sekaligus orang yang ada di hati Kuan Yu. Bahkan jika harus mati, Kuan Yu tidak akan menyesal. Cuyun pun tahu bahwa dulu Kuan Yu memiliki kontrak pernikahan dengan Cuyun. Namun Kuan Yu membatalkannya dan juga memperlakukan Cuyun seperti sampah. Dan mengapa sekarang tak melakukan hal yang sama? Kuan Yu mengatakan ia tidak menyukai Cuyun, sedangkan kali ini ia menyukai Lo Yun. Dan ternyata Cuyun masuk ke mimpi Kuan Yu, yaitu dengan Rana Roh Surgawi tingkat 2. Tak lama setelah hal tersebut, Kuan Yu pun terbangun dari mimpinya. Terlihat Cuyun juga muncul di sana dan ia pun menyuruh Kuan Yu mulai dari sekarang harus memanggilnya guru. Kemudian Cuyun mengumpulkan semua muridnya dan memberikan 4 bentuk niat pedang pada 4 muridnya. King Xuan yang melihat hal itu, ia pun mengetahui bahwa ini adalah formasi pedang warisan dari pavilion Wanjian, yaitu formasi 10.000 roh pedang. Kemudian Cuyun menjelaskan bahwa ini dinamakan formasi pedang 4 wujud dan juga merupakan 4 besar dalam formasi. Terlebih Cuyun mendirikan 7 prasasti pedang awalnya adalah untuk formasi pedang. Saat itu Cuyun juga memberikan 3 bentuk pedang bakat pada 3 muridnya, ataupun yang disebut dengan tanah yin yang. Dan ketika semua murid Cuyun melakukan formasi pedang, maka bisa menghabisi tingkat kaisar bela diri. Ditambah lagi jika formasi digabung, maka dapat diubah menjadi formasi pembunuh bintang 7. Lantas Cuyun memberikan 7 gulungan dan menyuruh mereka melatih murid yang telah dipilih oleh Cuyun. Setelah hal tersebut, para murid Cuyun pun melatih para murid dengan formasi pedang sesuai yang diperintahkan oleh Cuyun. Sedangkan Cuyun sendiri membuat pil dibantu oleh api Phoenix. Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil membuat pirau ungu untuk senior Lin. Namun saat itu Cuyun nampaknya harus pergi ke aula Baiki, yaitu untuk menyempurnakan ramuan tingkat 8 ini, yaitu untuk membangkitkan Laulan. Dikarenakan tungku pilnya sudah hancur. Tapi setelah sampai di sana, Cuyun bertemu dengan Cixiao dan juga lainnya. Saat itu Cuyun pun langsung menampar Cixiao dan Qiaomo dikarenakan berani menghinanya dan juga tidak memberi hormat kepada Cuyun. Saat itu Master Pedang Hussein pun mengatakan Cuyun tak seharusnya melakukan hal ini. Namun saat itu Kuang Sheng muncul di sana dan memperingati Hussein jika ia diam-diam membantu Cixiao dan lainnya, maka Hussein akan berurusan dengan Kuang Sheng, dikarenakan ia ada di pihak Cuyun. Terlebih saat itu Kuang Sheng juga berhasil memaksa Cixiao dan Qiaomo untuk meminta maaf kepada Cuyun. Setelah hal itu, Kuang Sheng pun memperlihatkan tungku pil yang dilengkapi oleh kristal roh langit dan bumi. Cuyun pun mengetahui bahwa ia membutuhkan tungku ini. Hingga akhirnya Kuang Sheng meminjamkan tungku tersebut kepada Cuyun, dikarenakan ia mengetahui Cuyun membutuhkannya. Terlebih lagi kultivasi Cuyun belum cukup untuk menyempurnakan pil. Setelah hal itu Cuyun pun ada di buku reinkarnasi, dan ia mulai menyempurnakan 2 ramuan untuk membangkitkan Laulan. Kemudian Cuyun pun hanya harus menunggu setelah dibantu oleh api Phoenix menyempurnakan pil. Sementara itu terlihat Cixiao menjadi marah karena bawahannya banyak ditangkap oleh aula penegak hukum. Hingga akhirnya Cixiao akan menemui masternya, dikarenakan di pavilion Wanjian tidak ada yang mau membantunya. Di sisi lain, para murid pun membicarakan
Semoga Cuyun dan Kuang Seng melakukan yang terbaik ketika kompetisi 6 sekte nanti. Kemudian terlihat Fang Wuji dan lainnya sedang menunggu Cuyun, yaitu untuk berangkat ke sekte bintang kuno. Namun ketika Cuyun sampai, ia meminta agar ia berangkat sendiri menuju sekte bintang kuno. Hingga akhirnya Fang Wuji pun mengizinkan Cuyun. Tapi saat itu Fang Wuji memberikan segel pedang yang dapat menghabisi praktisi Yin Yang tingkat 5. Terlebih Cuyun juga akan berlatih meningkatkan kultivasinya. Dan ia juga tidak mau ditemani oleh Kuang Seng. Setelah itu Cuyun masuk ke aula Baiki. Terlihat ia pun menyegel segel pedang yang diberikan oleh Fang Wuji. Cuyun juga mengetahui bahwa Fang Wuji ingin mengendalikannya. Lantas Cuyun pun menyerap warisan ribuan tahun Pavilion Wanjian. Saat itu Cuyun juga pergi ke aula obat, dan ia pun menyerap semua pusat sumber daya dari aula obat. Setelah itu Cuyun pun pergi ke lembah Wanjian, dan ia pun akan memasuki makam pedang. Namun tampaknya formasi pedang di sana sulit untuk dibuka. Hingga akhirnya Cuyun menggunakan pedang lubang hitamnya dan berhasil menghancurkan formasi pedang di sana. Dan setelah Cuyun masuk, ia pun menemukan banyak sumber daya di aula harta karun, yaitu untuk meningkatkan kultivasi. Lantas Cuyun menyerap semua harta yang ada di sana. Di saat itu Cuyun juga melihat formasi yang cukup sulit untuk dikendalikan. Dan ternyata inilah formasi pedang pembunuh pamungkas. Hingga akhirnya Cuyun pun menyerap formasi tersebut. Dan setelah itu keluarlah avatar roh naga di sana. Dan pada akhirnya Cuyun pun berhasil mendapatkannya. Ditambah lagi saat itu Cuyun pun menemukan armor Vianten lainnya. Dan ketika digabungkan, maka kekuatannya cukup untuk mengendalikan pedang lubang hitam Cuyun. Setelah hal itu, Cuyun pun menghampiri pohon kuno yang ada di bawah kuil Pavilion Wanjian. Dan diketahui pohon tersebut mengandung banyak nadi spiritual yang menjadikan Pavilion Wanjian menjadi tempat suci untuk berkultivasi. Kemudian Cuyun mengeluarkan 3 pedang sebelumnya yang ia serap. Dan ia pun menyuruh Piton Besan menyerap spiritual tingkat bumi. Dan juga memasukkannya pada buku reinkarnasi. Terlihat saat itu aula penegak hukum merasakan sesuatu, tapi mereka menganggap itu hanya perasaan mereka saja. Kemudian Cuyun pun mengeluarkan Baihu di sana, yaitu untuk pulang ke dinasti Liu Yun. Dan ketika Cuyun di sana, Cuyun pun mendengar para warga membicarakan rumah dagang Yuteng. Dikarenakan rumah dagang Yuteng berkembang pesat di bawah Presiden Xiao Hu. Terlihat di sana juga ada Xiao Hu yang telah memasuki ranah roh bumi. Hal itu pun membuat Cuyun terkejut. Namun saat itu para warga tidak terima dikarenakan Cuyun memanggil Xiao Hu hanya dengan nama, dan juga tidak memanggilnya Presiden Kamar Dagang Yuteng. Dan ketika Xiao Hu melihat Cuyun, ia pun langsung menghormat dengan kembalinya Cuyun. Sementara itu terlihat senior Lin dan senior Wo sedang bermain catur dipantau oleh Nona Su dan juga Nona Yuyan. Dan ketika mereka membicarakan tentang Cuyun, tiba-tiba saja Cuyun pun muncul di sana. Cuyun pun mengatakan ia pulang kali ini untuk memberikan mereka hadiah. Saat itu Cuyun memberikan pil ungu yang dapat menyembuhkan luka gelap senior Lin. Cuyun juga memberikan 3.000 formasi pedang pada Wu Jingsu, yaitu untuk melengkapi kekuatan 3.000 pasukan Wu Jingsu. Sekaligus Cuyun juga memberikan tekniknya. Lalu Cuyun juga memberikan 3 hadiah pada Nona Su, Nona Qin dan juga Xiao Hu. Terlihat Cuyun juga memberikan pil obat kepada ayahnya. Ditambah lagi Cuyun juga memberikan sumber daya yang banyak untuk kamar dagang Yuteng. Cuyun pun mengatakan ia mengambil ini dikarenakan ini memang haknya. Setelah hal itu, Cuyun pun memberitahu ayahnya bahwa ibunya disiksa oleh Fang Wuji di suatu tempat. Hal itu pun membuat ayahnya terpukul dikarenakan tidak bisa melindungi Liu Mengyan. Ditambah lagi ibu Cuyun tidak pernah memberitahu hal yang sebenarnya kepada ayah Cuyun. Terlihat saat itu Cuyun akan membuat mereka membayarnya dikarenakan telah membuat keluarganya menderita. Kemudian Cuyun pun pergi ke suatu tempat yang dimana Laulan berada. Dan Cuyun pun akan membangkitkan Laulan kembali. Saat itu 2 senior pun muncul di sana dan mereka menanyakan apa Cuyun menemukan cara untuk membangkitkan Laulan.
Chuyun mengatakan ia berhasil menggabungkan bunga rovoid dan juga rumput mistik, yaitu untuk membangkitkan Laulan. Terlebih, Chuyun yakin bahwa vitalitas yang terkandung dalam pil ini cukup kuat untuk membangkitkan Laulan. Lantas Chuyun pun mulai menggunakan pil untuk membangkitkan Laulan. Namun ternyata itu tidak cukup untuk membangunkan Laulan. Tapi setelah Chuyun dan senior pergi, tiba-tiba saja terjadi sesuatu pada Laulan dan kelopak bunga pun naik ke atas. Hingga akhirnya Laulan pun berhasil terbangun kembali. Dan Chuyun pun langsung membawa Laulan turun. Setelah hal tersebut, telur roh pun menetas dan mengeluarkan seekor kucing kecil. Terlihat kucing kecil itu tembus ketika disentuh. Ditambah lagi kucing tersebut bisa memakai jurus mata. Dan kucing itu juga bisa memakai tubuh Baihu agar membuat Baihu lebih kuat lagi. Hingga akhirnya Chuyun pun menamai kucing itu dengan nama Xiaohun. Dan itu sesuai saran dari Laulan. Oke guys, itu adalah dari Spiritual Favorite season 4 kali ini. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.